Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kali ini yang bakalan kita pelajarin yaitu tentang masih intervilan routing. Cuma kalau kemarin kita belajar intervilan routingnya menggunakan router ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang intervilan routing tapi menggunakan switch gitu ya. Nah, tapi switch ini bukan switch yang biasa yang kita pakai untuk konfigurasi VLAN dan yang lain-lainnya. Tapi switch yang kita pakai itu adalah multi layer switch atau biasanya disingkat dengan MLS gitu ya. Nah, MLS ini fungsinya selain dia bisa digunakan sebagai switching, dia juga bisa berfungsi sebagai sebagai routing gitu ya. Jadi semua fungsi router yang ada di Cisco itu ada di MLS juga. Tapi ada keterbatasan yang digunakan sama si MLS ini gitu. Walaupun memang hampir 90% lah, hampir 90% perintah yang ada di router itu bisa dijalankan di MLS. Nah, fitur untuk routing yang ada di MLS ini kita harus aktifkan dulu gitu ya supaya bisa berfungsi sebagai routing. Jadi fungsi dari si switch ini harus dirubah jadi router dulu gitu, baru bisa menggunakan yang namanya routing gitu ya, biar bisa jadi router gitu switchnya. Oke, nah untuk pertama yang harus kita lakukan di sini kalian harus melakukan konfigurasi VLAN dulu ya. Konfigurasi VLAN dan trunking nih. Nah, konfigurasi VLAN dan trunking untuk switch L2 dan L1 gitu ya. L2 dan L1. Switch 2 dan switch 1 gitu ya. Kalian harus konfigurasi mulai dari banner MOTD, kemudian hostname, kemudian VLAN, kemudian trunking gitu ya, sesuai dengan gambarnya gitu. Kalau misalnya warna biru berarti itu VLAN 10 gitu ya. Nah, di sini yang tergabung ke VLAN 10 itu ada PC 1, 2 dan 5 gitu ya. Nah, VLAN 20 itu ada di 3, 4 dan 6. Oke. Nah, nanti kalian bikin trunking nih antara switch 2 dan switch 1 gitu. Dan jangan lupa kalian lakukan konfigurasi VLAN juga di switch L1-nya, switch 2-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita konfigurasi di bagian MLS-nya dulu gitu ya. Nah, caranya ya kalian remote dengan menggunakan konsol ya. Oh, konsolnya nggak kelihatan. Kalian remote dengan menggunakan konsol, kemudian kalian buka, kemudian pilih desktop, kemudian terminal, dan oke, seperti biasa kayak gitu. Oke ya. Nah, pertama yang harus kalian konfigurasi itu adalah seperti biasa. Kalian konfigurasi banner hostname dulu, gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke global config-nya. Perintahnya ya seperti biasa pakai n, kemudian contact. Setelah itu baru kita bikin yang namanya hostname. Host ini bisa disingkat. Nah, misalnya di sini saya kasih nama MLS strip 01 gitu ya. Nanti berubah yang dari kata switch yang di sini itu dirubah menjadi MLS 01. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah ini konfigurasi dasar ya. Sebelum kalian melakukan konfigurasi intinya, kalian harus konfigurasi hostname sama satu lagi yaitu banner MOTD. Nah, untuk banner MOTD-nya perintahnya ya seperti biasa juga, banner MOTD. Kemudian jangan lupa di bagian akhirnya dikasih kata Z untuk penutup. Nah, kemudian kalian masukkan di sini yaitu peringatan. Peringatan tanda seru. Kemudian Anda dilarang untuk mengakses MLS ini kecuali Anda adalah staff IT. Gitu ya. Dan jangan lupa di bagian akhir dikasih kata Z di akhirnya gitu ya, sesuai dengan MOTD-nya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita buat VLAN gitu ya. Beda kalau misalnya pakai router itu langsung bikin
sub interface. Kalau misalnya di MLS itu pakai VLAN gitu ya. Kenapa pakai VLAN, Pak? Ya karena dia fungsi awalnya adalah sebuah switch, bukan sebuah router. Jadi kita harus konfigurasi VLAN dulu gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat itu VLAN-nya ada dua, VLAN 10 dan 20 gitu ya. Oke. Nah, kita balik lagi, kemudian kita config untuk VLAN-nya. VLAN 10. VLAN 10. Nah, di sini kita kasih nama. Misalnya adalah namanya guru. Gitu ya. Nah, kemudian kita keluar, kemudian kita buat lagi untuk VLAN 20 dengan nama siswa. Gitu ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa lagi? Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat IP address untuk setiap masing-masing VLAN dengan memanfaatkan VLAN-nya sebagai addressingnya gitu ya, sebagai IP address-nya nanti. Supaya apa? Supaya si komputer-komputer klien ini dapat terhubung dari VLAN 10 ke VLAN 20 gitu. Nah, caranya kita masuk dulu ke interface VLAN-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. Misalnya di sini IP address untuk si VLAN 10 yang nantinya bakalan dijadikan jembatan atau dijadikan gateway itu adalah 192.168.0.1 ya. Kemudian jangan lupa netmasknya adalah 255.255.255.0. Dapat IP-nya 192.168.0.1 dapatnya dari mana? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini topologinya itu adalah untuk si VLAN 10 IP networknya itu adalah 192.168.10.0/24 gitu ya. Nah, ini 10.0 dan saya ngonfignya adalah salah ya. Bukan 0.1 ya, tapi 10.1 gitu ya. Jadi harus diperhatikan nih. Jadi di sini untuk IP address-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.0 karena dia adanya di VLAN 10. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini network untuk VLAN 10 itu adanya di 192.168.10.0/24 gitu ya. Dan yang jadiin gateway-nya itu adalah ini. Interface di interface VLAN 10 yaitu 192.168.10.1. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya ya kita tinggal enter aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah langkah selanjutnya kita buat untuk yang VLAN 20-nya. Kita exit dulu, kemudian kita masuk ke interface VLAN 20 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan IP address untuk VLAN 20. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di bagian topologinya untuk VLAN 20 itu IP networknya adalah 192.168.20.0/24 gitu. Dan berarti yang menjadikan gateway-nya itu adalah misalnya di sini saya kasih yaitu 192.168.20.1 gitu ya. Harus dalam satu network. Karena dia pakainya /24 ya berarti saya bisa pakai IP-nya depannya 1 gitu ya. Oke, jadi tergantung dari subnettingnya. Oke. Nah, kalau misalnya udah berarti di sini untuk IP address di VLAN 20 itu adalah IP address 192.168.20.1. Kemudian 255.255.255.0 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kita tinggal tekan enter aja. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngelihat IP address yang ada di interface VLAN 10 dan 20, itu caranya gimana? Caranya pakai perintah do show IP interface brief. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya itu letaknya ada di interface VLAN, bukan di interface fisiknya, gitu ya. Kenapa nggak pakai interface fisik aja, Pak? Nah, karena di sini pakai MLS, gitu ya. Beda dengan router. Kalau di router itu baru pakai interface fisiknya dan di sub interface kan. Kalau misalnya di MLS, ngapain kita pakai interface-nya? Kita cukup pakai VLAN-nya aja, dijadikan IP gateway-nya gitu, dijadikan interface gateway-nya
gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai interface fisiknya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah karena dia terhubung menggunakan gigabit 0/1 ke sini ke switch satunya, berarti kita harus melakukan yang namanya trunking gitu ya. Kalau misalnya di router itu menggunakan enkapsulasi di setiap masing-masing subinterface-nya. Nah, karena kita menggunakan MLS, kita nggak perlu pakai enkapsulasi interface, tapi menggunakan trunking gitu ya, karena memang fungsinya dia itu adalah switch. Oke. Nah, cara untuk konfigurasinya kita kembali ke PC admin, kemudian kita masukkan trunking di dalamnya. Caranya kita masuk dulu ke interface-nya. Nah, interface di sini itu adalah interface yang terhubung ke arah switch 1 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang terhubung ke arah switch 1 itu adalah gig 0/1. Oke. Nah, berarti kita harus melakukan konfigurasi trunking di gig 0/1 gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, karena di sini masih dalam status global config di interface VLAN, kita keluar dulu ya. Kita exit dulu. Ini sorry ya, karena saya tekan enter jadinya dia mendeteksi kalau misalnya ada perintah tersebut gitu ya. Nah, kita masuk ke interface gig 0/1. Caranya ya seperti biasa, interface gig 0/1. Kemudian kita buat untuk trunkingnya. Perintahnya pakai switch port. Kemudian trunk. Nah, untuk trunk di sini kita menggunakan enkapsulasi .1key. Encapsulation .1key gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, baru kita masukkan mode trunknya, switch port, mode trunk gitu ya. Nah, nanti di sini bakalan dikasih lihat bahwa di dalam switch di dalam MLS itu ada VLAN interface VLAN 10 dan interface VLAN 20 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita aktifkan yang namanya fungsi routing. Seperti yang tadi saya bilang bahwa switch MLS ini bisa digunakan untuk proses routing. Cuman kita harus mengaktifkan fungsi routingnya. Nah, untuk mengaktifkannya kita keluar dulu. Kemudian kita aktifkan dengan menggunakan perintah IP routing. Sorry, tulisannya salah. Routing. Gitu ya. Oke, jadi ngaktifinnya caranya cuma gitu doang. Tinggal ketikkan perintah IP routing. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, berarti kita lakukan pengetesan, gitu ya. Kita kan lakukan pengetesan untuk PC 5 ke PC 6 aja, gitu ya. Nanti kalian tinggal lakukan konfigurasi IP gateway untuk setiap masing-masing PC di setiap VLAN-nya, gitu ya. Ini misalnya saya config untuk yang ini dulu, yang PC 5. Nah, di sini default gateway-nya itu adalah pakai IP 192.168.10.1. Oke. Nah, kemudian untuk yang PC 6-nya juga sama kayak gitu juga. Gitu ya. Kita masukkan IP address-nya adalah IP address-nya, IP gateway-nya adalah 192.168.0.20.1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat dulu nih. Ini statusnya masih orange ya. Statusnya masih orange. Oke. Nah, ini kita harus periksa dulu di switch yang L1-nya. Nih, kita keluar dulu, kita masuk lagi ke terminalnya. Kemudian kita periksa untuk interface yang mengarah ke ke switch MLS gitu ya. Itu udah ada trunking atau belum gitu ya. Nah, kita masuk ke ininya dulu, kemudian kita perintahkan show interface trunk gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang baru di trunking ternyata adalah gig 0/2 doang. Gitu ya. Gig 0/2 berarti cuma di sini doang. Ya, gig 0/1-nya yang mengarah ke switch MLS itu belum dikonfigurasi. Berarti kita harus konfigurasi untuk mode terangnya juga. Gitu ya. Kita masuk dulu ke bagian global config. Kemudian kita masuk ke interface. Interface gig 0/1 ya, kalau nggak salah. Kita lihat lagi. Ya, oke, gig 0/1. Kemudian kita aktifkan mode terang, switch mode terang, gitu ya. Nah, ini untuk perintahnya itu bisa kalian singkat, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau di fullkan, ya itu boleh-boleh aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat statusnya. Oke, nah di sini masih ada oranye. Oke. Nah, ini udah berubah jadi hijau. Nah, kalau misalnya udah, baru kita melakukan ya namanya pengetesan, gitu ya. Nah, kita cek dulu nih IP address yang di PC 6 itu IP addressnya berapa. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat IP addressnya itu adalah 20.4, gitu ya. Nah, kalau misalnya 20.4 berarti di sini kita lakukan ping ke 20.4. Pertama, kita ping dulu ke gateway-nya dulu nih, ke gateway dari PC 5. Gitu ya. PC 5 ini adanya di VLAN 10. Berarti kita ngepingnya ke gateway-nya itu adalah 192.168.10.1 gitu. Kita pastikan dulu gateway-nya bisa diping gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti kita lakukan ping ke PC 6 gitu ya. IP-nya itu adalah 192 ping 192.168.20.1 ke gateway, berarti ke gateway ke ini dulu ya, ke gateway VLAN 20 dulu. Gateway VLAN 20 itu adalah 20.1. Kita cek dulu. Nah, di sini bisa. Nah, baru kita ke PC 6 gitu ya. Jadi ngeceknya satu-satu. Sorry, saya lupa. Jadi ngeceknya satu-satu. Pertama ke gateway VLAN 10 dulu. Habis itu baru ke gateway VLAN 20, baru ke PC 6 gitu ya. Nah, untuk PC 6 tadi adalah 20.4 gitu ya. Oke, nah di sini kita nggak bisa ngeping ke 20.4. Oh, ada delaynya dulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa PC 5 itu bisa melakukan ping ke PC 6 gitu ya. Dengan IP addressnya itu adalah 192.168.20.4. Lalu bagaimana kalau misalnya dari PC 6 ke PC 5, bisa atau enggak gitu ya. Nah, ini ya kita tinggal ping aja sih. Pertama ping dulu ke gateway-nya bisa atau enggak, ping 192.168.20.1. Nah, di sini bisa. Kemudian kita ping ke gateway yang ada di VLAN 10 yaitu 10.1. Nah, di sini juga bisa. Dan kita ping ke PC 5. Nah, PC 5 itu IP addressnya berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini isi 5 itu adalah 10.4 gitu ya. Berarti kalau misalnya kita ping dari PC 6 ke PC 5 yaitu 10.4 bisa atau enggak? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dia akan replay. Berarti otomatis untuk setiap masing-masing VLAN, baik itu VLAN 20 ataupun VLAN 10, itu bisa saling berkomunikasi. Oke, cukup sampai di sini aja untuk materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.